Kamu mau pergi kemana? Pulang ke rumah. Kenapa? Guzong, kamu benar-benar tidak tega melihatku pergi ya? Kalau begitu aku mau tanya kamu. Bukan sudah bilang sebelum Padu pulang. Kamu harus di sini. Maaf aku bikin kamu marah. Jangan pergi ya. Kenapa sih? Kenapa harus aku? Gu Yancheng. Biar aku yang ngomong jujur. Kamu minta aku tinggal di sini, karena aku mirip dengan peri di Tengtiantu. Karena keberadaanku bisa bikin kamu memahat lagi ya. Kayaknya aku benar. Maaf Gu Yancheng. Aku nggak mau jadi alatmu. Aku nggak bisa nemenin kamu lagi. Cerita peri Tengtiantu itu nggak seperti yang kamu pikir. Kamu juga bukan alat. Terus gimana dong apa kamu mau bilang? Kamu dan kakekku menahanku di sini bukan karena gambar itu. Bukan karena aku mirip dengan wanita di gambar itu. Karena kalian mirip. Tapi sama sekali bukan untuk memanfaatkanmu. Tapi karena wasiat leluhur keluarga Gu. Ya. Untuk menemukan orang di gambar ini. Dan menjaganya. Gu Yancheng. Aku Sun Yusuan. Aku bukan orang di gambar. Aku nggak butuh penjagaanmu. Guzong aku resmi mengajukan pengunduran diri. Besok aku akan urus serah terima. Sekarang tolong keluar ya aku mau merapikan barang. Ayo naik mobil di sini susah cari taksi. Nggak usah makasih. Aku antar biar aku tenang. Tuhan nggak bantu aku. Ayo naik. Makasih Guzong.
Selamat malam. Sun Yusuan kenapa pulang nggak bilang-bilang? Ngomong-ngomong aku kasih kabar baik. Aku lulus interview besok langsung kerja. Bagus, semangat terus, aku mau tidur dulu. Kenapa kamu siapa yang nakal sama kamu? Tidak biasanya dia yang nakal sama orang lain. Ini untuk kamu. Kalau nanti kamu lagi sedih, kamu bisa taruh kerang ini di dekat telinga. Dengarkan suara laut. Pasti hati kamu jadi lebih lega. Kamu lagi di mana? Pulangnya buat kamu hiburi si bidadari. Kenapa dia sampai mau resign kamu cepat balik? Aku bantu tahan dia. Gak usah, dia mungkin gak mau ketemu aku. Kalian berdua kenapa sih? Susah jelasinnya. Biar aku pikir dulu sendiri. Urusan kantor kamu bantu aku urus dulu. Kenapa? Kenapa harus aku? Guanceng? Aku bantu kamu ngomong yang sebenarnya. Kamu biarin aku di samping kamu. Karena aku mirip sama bidadari tentian tuh. Mirip banget. Karena aku bisa bikin kamu mulai mengukir lagi. Bener kan?
Sunyusuan? Kayak gitu sih nyemprot bunga kamu kalau nyemprot kayak gitu lagi. Bunganya bisa mati. Maaf ya Huisin, aku gak sengaja. Huisin. Aku rasa aku sudah sakit parah. Kenapa kamu sakit apa bilang sama aku? Sakit apa? Yusuan, jangan kamu terus mikirin Guancheng. Di mana-mana pasti ada yang lebih baik. Ayo, yang lebih baik itu lagi nunggu kamu di luar. Ayo, ayo. Kalian ngobrol aja, aku gak ganggu. Dah? Aku dengar kamu resign. Kamu sekarang baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Kan cuma kerjaan, aku bisa cari lagi. Ia Sunyusuan yang aku kenal. Pasti bisa menang terus. Tapi di depan aku gak usah paksain senyum. Mbak Ibin, aku gak salah temenan sama kamu. Kamu sengaja datang buat menghibur aku ya? Kamu benar setengah. Aku sengaja datang untuk mengundangmu. Menjadi teman dansaku malam ini. Teman dansa. Kamu terus berada di toko bunga, ya Huisin juga khawatir padamu. Bagaimana kalau ikut denganku ke pesta untuk melepas penat? Bagaimana? Aku ikut kamu tidak cocok kan? Cocok, kenapa tidak cocok? Cepatlah pergi. Bunga-bunga ini sudah habis karena ulahmu. Kalau kamu takut tidak nyaman Huisin, bisa ikut bersama kita. Benarkah aku bisa ikut? Yusuan? Kamu pergi saja, pergi saja. Aku juga ingin mencoba gaun dan melihat dunia, pergi saja, pergi saja. Baiklah, mari kita pergi bersama. Selamat datang, selamat datang. Silakan, silakan. Mereka bilang kamu mencari aku. Aku dan Huisin sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Aku punya sesuatu ingin kuberikan padamu. Apa? Aku sudah lama ingin memberikannya padamu. Ini terlihat terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Yusuan. Aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai teman. Tapi aku tidak. Barang ini tidak berharga. Hanya mewakili perasaanku.
Karena sejak aku membelinya, hanya ingin memberikannya padamu. Baibin, kalau kamu bicara seperti itu, aku semakin tidak bisa menerimanya. Yuswan, jangan terlalu cepat menolakku. Bisa mengatakan ini padamu. Aku sudah menunggu lama. Aku tidak memintamu untuk segera memberikan jawaban. Aku berharap kamu bisa mempertimbangkannya perlahan. Baik. Aku bisa menunggu. Ada apa? Guancheng kenapa juga ada di sini? Gu selalu menunggu kita ya. Gadis-gadis, jangan sampai kedinginan kita naik dulu. Huisin, ada apa? Ada apa, kamu sendiri tidak tahu ya? Ada orang yang suka mempermainkan perasaan orang lain. Sayang sekali Yuswan kita cantik dan hatinya baik. Banyak yang menyukainya. Aku tidak terlalu kenal, kalian bicara terlalu banyak. Apa yang terjadi, bos? Para tamu yang terhormat, selamat datang di perayaan ulang tahun majalah TB. Dalam waktu 1 tahun, majalah TB bisa mendapatkan hasil sebaik ini, tidak lepas dari dukungan para pembaca, dan juga bantuan dari semua teman di sini. Semoga di tahun mendatang kalian masih tetap menemani kami. TB juga akan membuat lebih banyak majalah yang lebih baik untuk menemani kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di perayaan ulang tahun kami kali ini. Terima kasih teman-temanku. Pesta dimulai, silakan makan dan minum sesuka kalian. Nanti nikmati juga dengan menari. Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Berikan aku beberapa menit, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Maafkan aku dulu ya, silakan lanjutkan. Makan sedikit saja, nanti bisa gemuk. Aku makan apa yang ingin aku makan, gemuk atau tidak urusanku, apa hubungannya denganmu? Lagi pula makanan di pesta ini kurang enak. Ngomong-ngomong soal itu, sepertinya kamu masih berhutang makan denganku. Kalau begitu ajak aku makan sekarang. Baiklah, aku ajak kamu pergi sekarang. Pergi ya pergi, kalau tidak merampokmu berarti bukan manusia. Pergi.
Guyanceng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu terus menatapku seperti itu? Menakutkan sekali. Apa yang ingin kamu katakan langsung saja? Kamu suka padaku kan? Kenapa kamu tanya ini sekarang? Karena aku juga suka padamu. Apa katamu? Aku mengakui. Dulu aku membohongimu tentang masalah Dewi Tengtiantu. Awalnya aku mengizinkanmu tinggal di rumahku. Memang benar demi ukiran patung. Tapi setelah bersamamu setiap hari, aku baru sadar bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Cinta jatuh cinta padaku. Benar. Ini adalah pengakuanku. Jadi pacarku. Sunyusuan, bukankah ini yang selama ini kamu impikan? Cepat terima dia, terima dia. Sunyusuan, tenang-tenang. Kamu lupa pelajaran pahit itu. Jangan sampai terjebak seperti ini. Kamu harus membuat keputusan dengan bijak. Setuju dengannya? Setuju, setuju, tenang-tenang. Maaf aku. Aku sekarang tidak bisa berpikir jernih. Tunggu sampai aku memikirkannya baik-baik. Aku akan memberimu jawaban. Aku juga menyukaimu. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku begitu hebat. Kenapa kamu menyukai orang lain? Kenapa kamu tidak menyukaiku? Lin Zong. Kenapa kamu lagi setiap kali aku dalam keadaan buruk kamu selalu melihat? Tiga gelas tembus jalan besar. Mabuk hilangkan segala kekhawatiran. Ayahku bilang tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan minum. Hari ini seharusnya hari bahagiamu. Ayo kita minum 3 gelas, lupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Lupakan semuanya ya. Bersulang. Hari ini sebenarnya hari apa? Apa ini keberuntungan cintaku? Entah, tidak ada sama sekali. Entah datang dua sekaligus. Keduanya tiba-tiba mengaku padaku. Tuhan, jangan main-main denganku seperti ini. Yuswan, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak enak badan, butuh bantuanku?
Tidak apa-apa, mereka tidak akan memakanku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, apa yang bisa terjadi? Huisin mana? Dia bilang ada urusan, jadi dia pergi dulu. Huisin ini. Nona Sun Yuswan. Maukah kamu menari denganku? Maaf. Dia malam ini hanya bisa menari denganku. Bisakah kamu memberiku jawaban? Sunyusuan tidak apa-apa. Santai, tidak apa-apa. Yuswan. Ibu seperti bidadari. Ibu bahaya. Ibu cepat pergi. Ibu. Yaosin. Mama. Ma? Mama. Mama. Dokter, dia sudah pingsan semalaman, kenapa belum bangun? Tenang saja, hasil pemeriksaan menunjukkan. Tubuhnya tidak ada masalah, dia hanya pingsan karena saraf yang terlalu tegang. Ditambah lagi selama ini. Sedikit lelah. Tidur lebih lama juga normal. Baik, terima kasih dokter. Mama, jangan tinggalkan aku. Aku akan menjemput Paman Sun. Yuswan bangun melihatnya, bisa lebih tenang.
Hei bos. Kamu cari Huisin. Ke rumah sakit Haida. Pagi-pagi cari Huisin apa? Aku mana tahu dia di mana. Jangan main-main. Ngomong-ngomong, kamu masih berhutang makan sama aku kan? Bagaimana kalau sekarang kamu traktir aku? Baiklah, sekarang aku traktir kamu pergi ya. Pergi kalau tidak mentraktir kamu sekali aku bukan manusia. Pergi. Ini. 4 ini. Bukan katanya mau mentraktir aku kok cuma pesan segini. 4 yang aku bilang tadi jangan. Yang lain pesan 1. Oh ya, tambah 1 botol sake. Baik, tunggu sebentar. Aku yang duluan. Kamu tidak tahu wanita harus didahulukan. Sekarang pria juga termasuk kelompok yang lemah. Baiklah. Kalau begitu, mari selesaikan dengan cara Paman Sun. Yang meminum menang makan potongan terakhir. Apa kamu tidak tahu? Aku dijuluki Dewa Anggur Gu. Kamu Dewa Anggur Gu? Kalau begitu aku Dewa Anggur Toko Bunga. Sepertinya hari ini harus mempertaruhkan kehormatan dua perusahaan. Kalau begitu ayo. Ganti yang besar. Penuh. Bersulang. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku mana tahu, bukannya kamu yang bawa aku ke sini. Enggak bisa. Kamu. Kamu enggak bisa. Kamu aku. Aku bilang ya. Aku belum pernah ketemu yang bisa minum lebih banyak dari aku. Dari hari ini, kita jadi saudara. Saudara. Saudara apa? Saudara perempuan. Oke, saudara perempuan ya, saudara perempuan. Saudara perempuan, baikmu, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang tidur. Tidur. Gimana? Ke sana tidur. Kenapa kamu takut? Siapa yang takut, ayo. Ayo ya ayo. Kamu enggak bisa. Kamu nggak bisa minum lebih banyak dari aku bilang beneran. Kamu minum lebih banyak dari saudara perempuanku. Kamu ini. Ini kamu.
Oke kalau begitu. Maka kita lupakan saja kejadian semalam. Semuanya. Aku masih harus buka toko aku duluannya. Tunggu, Kenapa? kamu belum bisa pulang sekarang. Kenapa aku saja enggak minta kamu bertanggung jawab? Masa kamu mau aku yang bertanggung jawab buat kamu? Bos suruh kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit enggak sampai segitunya kan? Tunang bukan urusan kita, ayo, cepat, dia buru-buru. Yusuan kenapa ini? Huisin, aku ada yang mau tanya. Xiaojie, kamu jaga dia. Guzong apa yang mau kamu tanyakan tanya saja. Dia akhir-akhir ini hidupnya susah ya. Kamu pikir Yusuan sedih karena siapa? Makan enggak enak, tidur juga enggak nyenyak. Bukannya ini semua karena Guzong. Maaf, Jangan maaf ini. Serahkan saja pada Yusuan. Tapi Presdirgo, apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuan di rumahku? Kemarin malam dia masih baik-baik saja. dia tiba-tiba pingsan saat sedang menari. Dokter mengatakan bahwa dia pingsan karena tegang saraf yang sangat tinggi dan juga kelelahan yang berlebihan. Apa maksudmu dengan menari? APA kamu, membawa Yusuan untuk menari. Apa kamu tidak tahu kalau dia tidak bisa menari? Apa maksudmu? Yusuan memiliki trauma mendalam akibat menari. Dia mengalami gangguan stres pasca trauma. Dulu dia adalah seorang penari yang sangat baik, namun mengalami kecelakaan di atas panggung, dan sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Saat itu Yusuan masih sangat muda, padahal dia sedang belajar menari dari ibunya. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi bisa menari. Dasar kamu hebat sekali ya. Maafkan saya Presdirgu, saya merasa agak tidak enak badan, saya pulang dulu. Mengapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Lagi minum sedikit lagi. Ini kamu. Siapa kamu? Kenapa ada di sini? Son Yuxuan. Orang yang kemarin menyatakan cintanya padamu itu kamu ya? Bagaimana kamu tahu? Kemarin majalah tempat aku magang mengadakan perayaan ulang tahun. Aku melihatnya sendiri di hotel. Pantas saja setiap hari di rumah kelihatan murung melihat wajahnya. Ternyata disakiti oleh pria lain. Cukup sudah, jangan bicara lagi. Siapa dia? Tenang saja, ada aku di sini. Tuan, siapa saya tidak penting. Yang penting adalah buah yang dipaksakan tidak akan manis. Jika Yusuan kami sudah tidak memberikan respons padamu, maka sebagai seorang pria, seharusnya kamu tahu kapan harus berhenti. Keluarga kalian Yusuan. Ya benar. Hubungan saya dengannya sangat istimewa. Saya sama sekali tidak akan membiarkan pria lain menyakitinya. Baiklah Yao Yuan. Dia adalah Gu Yancheng dari grup Gu. Presdirgi. Dia berasal dari keluarga pemahat terkenal. Betul sekali. Selamat siang Presdirgu, saya dari majalah TB. Fotografer, Yao Yuan, saya adiknya Yusuan. Ada kesempatan foto bersama Anda. Biarkan saya memotret Anda, adik. Adik kandung asli. Ya, dia pakai marga keluarga ibu kami. Benar. Halo. Untuk sesi foto bisa diatur kapan saja. Gu Zong boleh minta WeChat. Kamu bisa tambah nomor ini. Bagaimana, masih pusing? Sudah jauh lebih baik. Maaf? Yusuan, saya yang harus minta maaf. Kenapa kamu minggir-minggir? Ayah kaget setengah mati. Kok bisa jatuh? Kamu kenapa ada di sini, nak? Ayah ceritanya panjang. Kalau begitu singkat saja. Kamu datang bagaimana? Baibin yang antar, kalau bukan dia. Kamu pasti masih sembunyikan dari saya. Kamu ini anak perempuan. Kenapa tidak bisa jaga diri sendiri?
Lelah kerja ya? Tidak. Tidak apa pasti kerjaan apa sih? Bikin anak kita sampai seperti ini. Kita berhenti saja kita resign tidak usah kerja lagi. Ayah bisa menghidupi kamu. Karena paman sudah datang kalian dua bos besar ini. Cepat selesaikan urusan kalian di sini ada kami. Kita jangan ganggu Yuswan istirahat. Semua di rumah sakit sudah saya atur. Butuh apa saja bilang saja Bai Bin. Terima kasih sudah susah-susah. Saya sudah tua. Waktunya tidak tepat kita pergi dulu saja. Tolong jaga dia baik-baik baik Guzong. Ada saya Anda tenang saja. Oh ya Guzong jangan lupa foto. Kalian berdua hubungannya, apa kamu begitu antusias ayah? Itu kerja-kerja kata dokter bagaimana? Bagus tidak ada masalah. Tenang saja. Berharap satu hati tidak terpisah sampai tua. Guzong. Sudah susah-susah ayo-ayo. Makan buah makan. Tidak sakit lagi kan kalau tidak bisa. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Ayah? Lihat aku baik-baik saja. Kalau begitu malam ini, makan di sini saja. Paman aku yang akan memasak sendiri. Aku sudah belajar beberapa masakan baru. Aku ingin menunjukkan kemampuanku. Tidak perlu. Jangan sungkan-sungkanlah apa yang harus disungkan. Ayah lihat aku sangat kuat aku tidak butuh tambahan apapun. Benar paman akhir-akhir ini aku sedang diet. Kamu masih diet lagi? Meski diet tetap harus makan malam. Duduk aku akan segera membuatnya duduk. Sun Yuswan ayah kan sudah datang pasti, tidak cukup tempat di rumah. Aku akan membereskan barang-barangku dan kembali tinggal di kantor. Kalian makan dengan tenang. Moyang-moyang berkahlah kami semoga masakan baru paman kali ini. Tidak seenak yang terakhir kalinya aku tidak mau masuk rumah sakit lagi. Lebih baik aku mengawasinya aku juga tidak mau dirawat di rumah sakit lagi. Apa kamu sudah keluar dari rumah sakit? Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Apa sudah makan dengan baik? Sudah jauh lebih baik. Gu selalu sibuk tak perlu khawatir. Toh Sun Yuswan sudah bukan karyawan Gu lagi. Maaf Sun Yuswan. Memang benar dia sudah bukan karyawan Gu lagi. Tapi sepertinya sama sekali tidak merasa bersalah ya. Namun, dia sekarang adalah wanita yang ingin dikejar oleh Gu. Tolong sampaikan padanya. Dia masih berhutang jawaban kepada Gu. Sun Yuswan berkata dia masih perlu mempertimbangkan lagi Gu selamat malam Gu. Apa lagi yang kamu utak-atik belum sembuh total kan? Aku sedang fitness. Fitness. Huisin sudah memberitahuku katanya kamu pingsan karena menari. Huisin mulut besarnya. Aku sudah bilang padanya jangan beritahu ayah. Ayah? Sebenarnya ini adalah kecelakaan. Aku selalu berpikir aku sudah sembuh, tapi tidak disangka masih belum bisa menghadapinya. Tapi tenang saja ayah sudah janji dengan dokter. Besok aku akan pergi ke dokter. Aku katakan padamu jangan, sampai ada bayangan psikologis dalam hal ini. Ayah tidak mau ibu juga tidak mau.
Kami hanya ingin kamu baik-baik saja dan bahagia. Baik, aku tahu ayah. Tenang saja. Aku pasti akan sembuh. Tidurlah lebih awal. Jadi kamu bisa mulai mengukir lagi. Dan tentang mimpi wanita kuno itu. Semakin jarang. Dokter Lin, saya mengerti. Mengapa saya terus memimpikannya mungkin? Dia mengingatkan saya. Jangan lewatkan gadis yang ditakdirkan untuk saya. Yanceng, jika ada masalah berkomunikasilah tepat waktu. Yusuan, kenapa kamu datang? Kenapa kamu di sini? Kalian berdua kenal ya? Dokter Lin ini gadis yang pernah saya ceritakan. Terima kasih Yusuan. Sudah beberapa tahun kamu tidak datang, bagaimana kabarmu sekarang? Bibi Lin, sebenarnya saya datang kali ini. Karena sebelumnya saat menari saya pingsan lagi. Sebenarnya hasil perawatan kita sebelumnya cukup bagus, tapi tidak menyangka saat benar-benar menghadapinya. Masih agak sulit menerima. Yusuan. Dan sebelumnya saya pernah bilang, yang benar-benar kamu takuti bukanlah tarian tapi kenanganmu. Tidak apa-apa, kita mulai dari awal pelan-pelan. Suatu hari nanti kamu pasti bisa mengatasinya. Terima kasih Bibi Lin. Ngomong-ngomong Bibi Lin, Gu Yanceng juga berobat di sini ya? Ia kondisinya juga cukup unik. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai membaik. Baguslah, baguslah. Yusuan, sepertinya kamu sangat memperhatikannya ya? Tidak juga Bibi Lin, apa yang kamu bicarakan? Masa saya memperhatikannya? Baiklah, Bibi tidak bilang apa-apa. Sudah lama tidak bertemu, kamu ikut Bibi pulang makan kepiting yuk. Boleh? Boleh dong, terima kasih Bibi Lin. Ayo. Ayo Yusuan, baik. Saya dengar sekarang sedang musim kepiting. Yanceng, kenapa kamu belum pergi? Menunggu kamu. Karena kita semua sudah kenal, berarti bukan orang luar lagi. Yanceng, Yusuan mau ikut saya pulang makan kepiting. Kamu mau ikut juga tidak? Dengan senang hati. Ayo Yusuan. Guyanceng kok bisa sama tante? Dia datang untuk terapi psikologis. Miss Lin, kamu datang, Dokter Lin baru saja pergi. Kamu nggak lihat dia nggak? Gak apa-apa, aku cuma mampir buat ngasih dia barang. Kamu sibuk dulu aja, aku masuk taruh barang bentar langsung pergi. Oke. Yusuan, Yanceng, kalian duduk dulu, aku masak. Tante Lin ada kami berdua. Masa ia bikin tante masak? Sebenarnya Pak Gu masaknya enak juga. Mending dia aja yang masak buat tante. Ah, nggak enak deh. Gak apa-apa Dokter Lin, biar aku aja. Tapi aku harus belanja dulu. Belanja, kamu ikut aku. Sudah. Pak Gu, kamu sibuk aja, aku keluar ngobrol sama Tante Lin.
Kamu nggak mau bantu aku. Itu sebelum sakit. Aku baru sembuh. Aku bakal capek. Duduk sini aja cari resep belajar sendiri. Lagian kamu kan pinter. Gak apa-apa pelan-pelan aja aku tahu. Gak tahu Yanceng gimana aku lihat dulu. Gak apa-apa Tante Lin jangan khawatir sama dia. Yusuan aku khawatirnya sama dapur. Masakan ini lumayan enak. Tentu dong nggak ada yang aku nggak bisa. Ayo kita coba ikan masakan Pak Gu. Pak Gu, ini sashimi ya? Masa sih? Ikan ini gimana masaknya? Air 2 liter masukin ikan. Taruh panci di kompor. Masukin sayur 20 menit. Jangan-jangan kamu beneran taruh di kompor 20 menit lupa nyalain api. Aku lupa nyalain api. Bukan ini resepnya nggak jelas. Aku lihat dulu kepiting masakan Pak Gu. Pak Gu, ini kamu bikin. Kepiting tuak ya? Aku olah lagi dulu. Kita makan sayurnya dulu. Tapi ini beneran enak kamu coba. Terima kasih sudah anterin aku pulang. Tidak apa-apa kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Masih marah padaku? Tidak tahu. Sebenarnya aku sudah memikirkan banyak hal. Banyak yang ingin aku katakan padamu. Apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Tentu saja aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Hanya saja tentangmu. Aku tidak ingin lagi menyimpan rahasia. Aku ingin menceritakan semua hal padamu. Maukah kamu mendengarnya? Yanceng Yusuan. Paman dukamu sudah liburan dan kembali. Ya sudah kembali. Yanceng pasti butuh seseorang untuk merawatnya bukan? Maaf Yanceng. Aku sedang membersihkan rumah. Tidak menyangka kalian tiba-tiba kembali. Aku takut mengganggu kalian. Ternyata tetap saja mengganggu. Silakan lanjutkan. Kalau begitu aku juga akan pulang dulu. Tunggu. Di sini susah cari taksi. Kalau tidak aku akan khawatir. Baik besok aku akan mengembalikan mobilnya ke kantor. Yusuan, aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai teman. Tapi aku tidak. Jepit rambut ini tidak berharga. Hanya mewakili perasaanku. Karena sejak aku membelinya, hanya ingin memberikannya padamu. Yusuan, jangan buru-buru menolakku. Bisa mengatakan ini padamu. Sudah lama aku menunggu. Aku tidak memintamu untuk langsung menjawabku. Aku berharap kamu bisa memikirkannya perlahan. Baik?
Aku bisa menunggu. Baibin besok ada waktu? Kita bertemu yuk. Pak Gumisun memberikan ini padaku. Untuk disampaikan pada Anda, dia bilang sudah menaruh mobilnya di garasi. Di mana dia? Baru saja pergi. Tanda tangan belum diberikan padaku. Baibin. Sejak aku mengenalmu, aku selalu merasa kamu adalah orang yang sangat baik hati. Kita sebenarnya tidak saling kenal, tapi kamu terus membantu toko bunga saya dan Huisin. Lalu bagaimana? Saya sangat bersyukur bisa punya teman seperti kamu. Di masa depan, kita hanya bisa jadi teman. Semoga kamu mengerti. Yuswan. Ini jawaban yang kamu pertimbangkan. Kalau kamu sudah memutuskan, saya menghormati pilihanmu. Kalau begitu, Teman selamanya. Kamu datang kenapa? saya ada urusan, ikut saya. Tuan muda. Di kampung halaman saya ada tradisi seorang pria harus memasang jepit rambut untuk wanita yang dicintainya. Ini artinya pria itu menganggap wanita itu sebagai cinta seumur hidup, agar dua orang bisa bersama sampai tua, tidak pernah berpisah. Tuan muda, maukah kamu memasang jepit rambut ini untuk saya? Saya mau. Hidup bersama mati pun tetap rindu. Ruosi. Tunggu saya di sini, saya akan segera kembali. Ruosi. Hidup bersama. Mati pun tetap rindu. Ruosi.
Hidup bersama. Mati pun tetap rindu. Kalau ini pilihanmu, saya hanya ingin melihatmu bahagia. Banyak orang tahu. Leluhur keluargaku mendapatkan lukisan Dewi. Akhirnya menjadi master ukir ternama. Tapi tidak ada yang tahu. Leluhur Gusu meninggalkan pesan sebelum meninggal. Dimasukkan ke dalam aturan keluarga. Agar keturunan keluarga Gu mencari wanita di lukisan itu. Dan menjaganya. Tapi saya tidak pernah percaya. Cerita tentang wanita di lukisan itu. Saya pikir itu hanya dongeng tapi kemudian saya mengalami kecelakaan. Tangan saya terluka karenanya. Sejak saat itu, setiap hari aku bermimpi-mimpi tentang wanita yang persis seperti wanita dalam lukisan itu. Semua mimpiku sangat nyata. Seolah-olah aku benar-benar mengalaminya. Kemudian, tanganku kembali berfungsi. Tapi aku tetap tidak bisa memahat. Jadi aku pergi menjalani terapi psikologis. Aku ingin tahu apa arti dari mimpi-mimpi itu. Dan hubungannya dengan ketidakmampuanku untuk memahat. Apa hubungannya? Lalu, Aku dan Dr. Lin mencoba berbagai metode pengobatan. Tapi tidak ada yang berhasil. Jadi mimpi ini terus berlangsung selama 5 tahun. Dan aku juga tidak bisa memahat selama 5 tahun. Aku selalu ingin mencari tahu. Apa sebenarnya hubungan antara kedua hal ini? Sampai aku bertemu denganmu. aku, apakah karena aku mirip dengannya? Tidak sepenuhnya. Ingatkah kamu saat kita pertama kali bertemu? Setiap kali kamu dalam bahaya, aku bisa merasakannya, dan secara tidak sadar ingin menyelamatkanmu. Dan kemudian kamu pergi bersamaku ke Gary Pahat. Baru aku sadar. Sepertinya aku bisa memegang pahat lagi. Yusuan. Aku juga baru menyadari. Karena aku menyukaimu. Ingin bertemu denganmu. Jadi aku ingin kamu tetap di sisiku. Bukan karena pahat. Bukan juga karena tradisi keluarga. Kamu melakukan begitu banyak hal. Agar aku tidak menyerah pada pahat. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku ingin kamu tetap di sisiku. Karena aku menyukaimu. Aku ingin menjagamu. Bukan karena pahat. Akhirnya aku mengerti mimpi-mimpi itu. Memberitahuku bahwa kamu Sun Yusuan adalah takdirku. Dan juga impianku di dunia ini. Yusuan, jadilah pacarku. Kenapa belakangan ini cowok-cowok suka ngasih jepit rambut waktu nembak cewek? Kamu juga ngasih ini. Yang mereka kasih itu beli. Yang ini aku yang bikin sendiri. Beda artinya. Ini karya pertamaku setelah aku balik lagi. Khusus buat kamu. Ngapain diam, ayo pasangin aku. Jadi kamu mau.